Innallaha wa fatahu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Sadaqallahul azim. Al-Kiram al-Muhtaram yang saya muliakan, tentu saya berbaik tuan rumah, tuan imam kita Mukarram Bapak Haji Dr. Agus Sulaiman Zudi MPD, tentu langsung lagi masyarakat kita ini sebagai sohibul bait tuan rumah. Cukup luar biasa malam ini langsung mengundang kita dan langsung makan malam. Jadi kemarin menurut Pak Dokter sekali-kali nggak apa-apa makan malam, tapi kalau sering jangan. Tapi insya Allah ya Pak, apa yang kita nikmat ini tentu menjadi ganjaran pahala untuk beliau, menjadi darah daging untuk kita dalam takwa Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak RT beserta lingkungan jajaran tuan imam kita yang berhadir malam ini, di mana beliau mendapat dua nikmat besar samping nikmat yang lain Pak ya. Pertama mantu ya Pak ya, menantu. Pokoknya menantunya ada malam ini tapi nggak ada Jawa ya, cuma Jawa Barat, luar biasa. Inilah perjalanan kehidupan kita, dan putri beliau alhamdulillah selesai pendidikan langsung bisa melaksanakan satu amanah ya Pak, melaksanakan aktivitas, bisa berbuat dan berkiprah. Semoga menjadi putri yang solehat dan putra yang soleh. Tentu inilah merupakan tanggung jawab dan keinginan kita. Tentu malam ini kita bersyukur dan dihadiri oleh ribuan malaikat Pak. Malam ini di rumah sohibul bait ini ribuan malaikat turun. Cuman berbicara malaikat karena tidak belum sampai ke alam gaib, alam kematian, alam barzah, kita nggak nampak malaikat. Tapi insya Allah kalau kita dipanggil Allah, kita akan jumpa malaikat. Makanya malam ini ribuan malaikat turun. Kenapa? Ini menciptakan mustakmir, eksistensi keberadaan Islam. Membicarakan kesalahan Islam. Islam tidak akan mampu berbicara kalau tidak sebagai umat Islam, sebagai umat berbicara tentang Islam. Jadi kita menciptakan mustakmir, eksistensi keberadaan. Jadi mirip itu bahasa. Sebenarnya kita menciptakan mustakmir, wastakmarukum fiha fastaghfiru. Ini Bu ya. Jadi sebanyak buih di lautan noda dan dosa kita, itu Allah akan kikis. Kata Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah, manusia itu ladang dosa, bukan ladang pahala. Nah, ya Pak ya, itu ladang dosa. Cuman hebatnya dosanya nggak nampak Pak. Nggak nampak dosa. Berapa dosa kita? Dan pahala juga nggak nampak Pak. Kalau nampak pahala, nampak dosa kan enak Pak. Ya? Kalau nampak pahalanya banyak, pasti bisa lagi Pak ya. Tapi kalau banyak dosa, ini bahaya nih kan. Ini bahaya. Jadi dosa dan pahala itu nggak nampak, tapi dia ada. Tapi ada wujudnya Pak. Wujud orang yang berpahala banyak itu tenang Pak. Mukanya berseri. Termasuk yang hadir. Nggak ada yang muram. Berarti pahalanya banyak Pak. Ya Bu ya. Tapi kalau banyak yang muram, itu pasti dosanya banyak. Ya Bu ya. Bu. Makanya ibu saya kalau bapak pulang senyum, itu pahala besar. Ya, pahala besar Bu. Jangan sekali-kali muram sama suami. Walaupun di bulan tua, tanggal tua. Kita kan kalau tanggal muda Pak, wah itu enggak tanggung yang tapi giliran kalau tanggal tua lah mulai ya, apa kita tak ada ya. Padahal suami ada, ini persoalan banyak. Ini persoalan. Makanya itu harus dibuang tuh Pak. Ya, dibuang. Makanya irhamu ahlal fil ardi yarhamukum man fis sama. Nah, ini hebatnya. Kalau kamu mau dicintai oleh apa yang di langit, dicintai oleh apa yang di bumi, ciptakan kasih sayang Pak. Nggak ada lain.
Ibu. Ibu ya Pak. Ya Pak. Bapak sayang sama istri, ibu sayang sama suami. Tak ada pilihan lain. Nggak bisa Pak. Nggak bisa dibagi-bagi. Ya Pak ya, harus nih Pak. Dan itu wajib hukumnya. Apa yang al-aslu fil amri lil ujub wan nahi minal haram. Nih. Ya. Sesuatu yang diperintahkan itu adalah hukumnya wajib, sesuatu yang dilarang hukumnya haram. Ini Pak, dua aja. Ya. Kalau diperintah wajib, dilarang haram. Yang wajib kita lakukan, yang haram kita tinggalkan. Ini Pak ya. Di rumah dia nggak bisa kita Pak ya. Kalau kita kadang-kadang kan lucu Pak ya, kalau sukses Pak kita giliran gagal, itu istri nggak bisa Pak ya Bu. Kalau sukses anak mama, giliran gagal anak papa nggak bisa ya. Sama Pak, sukses anak papa mama, giliran nggak sukses juga papa mama Pak ya. Nggak bisa kita oper-oper bola tuh Pak ya. Maka Cina Pak hebat Pak, Cina luar biasa Pak. Kita salut dengan Cina, bukan hebat Cina, tapi kita yang hebat Pak. Cina numpang Pak Indonesia, ya Pak, kita pribumi Pak. Tapi kita bukti Pak ya, bukti dan kenyataan di lapangan itu Cina itu sukses. Maka Cina itu panggil anak nggak pernah lain panggil selain namanya cincin, cincin layan, cincin Pak, cincin itu kan cincin ya. Ibu ya. Kalau kita hui, pakai hui Pak anak. Kalau Cina ada cincin alay pulang. Ini hebatnya Cina. Kita ndak bawa rotan. Kau balik dah tuh kau balik. Takut nih mama. Takut bapak kau lari lah dia Pak. Ini persoalan. Ya Pak ya. Makanya kita malam ini bagaimana menciptakan generasi yang tangguh ya Pak ya. Putra yang bisa menjadi mawali dan pewaris kita nanti Pak. Nih Pak. Ya Pak ya. Kita akan tinggalkan dunia nih Pak. Nah, kita akan tinggalkan dunia. Asetnya akan kita tinggalkan Pak. Ada manusia Pak ya. Ada orang Pak ya. Belum lagi dia meninggal dunia Pak. Itu aset sudah dibagikan oleh anaknya Pak. Dengan ketentuan yang tidak jelas bayangkan. Malam bapaknya meninggal. Malam itu bapak anaknya buka kalkulator Bu. Menghitung-hitung aset bapaknya. Coba bayangkan, ini kejadian baru. Kita maunya kan Pak ya, kalau ada sekali terjadi hal yang kita tidak inginkan Pak, tapi ini pasti ya Pak ya. Walikulli umatin ajal, Pak idza ajalum la yastakhirun sa'a wa la yastaqdimun Pak, bayangkan. Ini angka mati ini, mubrom bahagia. Ya kalau mau alat tergantung, kalau mubrom pasti. Setiap yang bernyawa pasti mati. Bayangkan Pak. Maka baik-baik kan kita di warga RT 01 nih. Kalau diundang cepat datang Pak, walaupun demam. Apa-apa kan COVID ada lagi. Ya Pak kalau pakai masker. Ini kadang-kadang Pak diundang ada aja alas Pak. Di sini enggak Pak, bukan baru banyak kalau itu Pak. Ada aja alas ya Pak, yang asam urat lah, yang itulah, yang inilah. Sehebat apapun kita di dunia nih Pak, nggak bisa kita mandi sendiri. Ini Bu ya, Bu, ada orang meninggal bisa mandi sendiri. Ada Pak, RT. Mana RT kita nih? Cepat. Alhamdulillah. Gak apa-apa, situ aja Pak. Gak apa-apa Pak. Ya Pak, ini Pak lagi ya. Sehebat apapun kita. Makanya saudara yang paling dekat itu adalah jiran tetangga Pak. Nggak ada lain Pak. Kita coba lah Pak. Gelap dunia ini Bu ya, kalau jiran tetangga nggak berbayar. Kita pulang ke rumah kita Bu ya, mikir-mikir Bu, sementara rumahnya lampu yang paling terang adalah rumah Bu, tapi gelap dia pulang Bu. Kenapa? Tetangga ada yang nggak senang, nggak ada berbaikan. Dia berbaikan lah sama tetangga ya Pak ya. Ini Ramadan tidak berapa hari lagi ya. Ini Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, 2 bulan lebih kurang lagi Pak. Ini Pak, ini Bu bahagia. Ya, tamu agung umat Islam datang ke dunia. Apa itu? Ramadan. Ramadan itu apa? Besi yang dibakar Pak. Besinya siapa Pak? Itulah jasad kita. Sudah barang tentu yang namanya apinya mana? Inilah Pak. Ya, Ramadan itu sudah barang tentu akan dibakar. Ya, ya, ibu bahagia dosa dibakar keluarga. Ini perlu kita renungkan ya, ini perlu kita jadikan sebagai renungan kita. Artinya apa? Kehadiran kita malam ini bukan hal yang biasa.
Ya Pak ya, jadi kalau ada kita mengatakan yang luar biasa, yang biasa, malam ini Pak luar biasa. Bapak ya saya ya. Jadi malam luar biasa. Ya, sebanyak buih di lautan noda dan dosa, Allah akan kikis. Ya Pak ya. Jadi kalau seandainya kita berangkat malam ini Bu bahagia, ya, ini habis wirid berangkat, insya Allah akan menghadapi suatu perjalanan yang indah Pak. Pak itu. Sehingga orang yang berangkat tersenyum mengucapkan bila liku wassalamu ahlan wa sahlan. Tapi yang berangkat mengucapkan ucapan yang luar biasa. Yang tinggal menangis Pak, tidak tolong. Yang tinggal tidak mau berpisah. Ada yang pingsan, kenapa? Tidak mau berpisah. Tapi yang berangkat mau melambaikan. Itulah perjalanan kita nanti. Makanya untuk menciptakan diri kita ini sebagai orang yang beruntung, Pak lain tak bukan anak mampu berbicara di hadapan kita. Laisa fatatil ka'abi wa il fata anaza. Ibu bapak yang saya muliakan. Ya Bu ya, ya perlu kita renungkan Bu bahagia. Jadi yang dikatakan anak orang yang beruntung punya anak, anaknya bisa berbicara di hadapan, bisa memberikan suatu ucapan, Pak, apa yang bisa saya bantu Bapak, apa yang bisa saya buat Bapak, ini Pak bagian itu. Jadi artinya Pak dikatakan generasi itu generasi yang mampu berbicara, yang mampu memperjuangkan kehidupan orang tua. Ini perlu kita renungkan Bapak. Yang harus kita jadikan sebagai renungan kita, bagaimana kita menciptakan generasi yang peduli sama kita. Ya Bu ya, sayang sama kita Bu. Ustadz Ruslan nih Bu ya Pak ya, Pak Bu ya, nggak pernah saya ulang tahun nih Pak. Betul, nggak pernah Pak, dari lahir Pak sampai kemarin kuliah Pak ya, sampai sarjana nggak pernah ulang tahun Pak. Tapi sekarang Pak setiap tahun Pak alhamdulillah dapat jam, dapat HP, dapat sepatu. Tengok rezeki dia lah. Ini perlu kita renungkan Pak. Artinya apa? Ini satu hal yang perlu kita jadikan sebagai renungan dalam kehidupan kita. Anak kita peduli sama kita Pak. Sekarang Pak itu di kaum dinas sosial Pak, yang namanya panti jompo Pak, itu ramai orang tua kita di situ Bu. Sedih Bu bahagia, sedih Bu. Umur sampai 70-80, tapi berada di husnul khotimah, panti jompo Jalan Karu dinas sosial. Sementara yang mengantar pakai mobil merah, plat merah Bu. Hak. Jadi kalau plat merah ya Pak, berarti bapaknya, anaknya Pak pejabat nih, antar bapaknya pakai mobil kaca refit. Ini yang terjadi Pak, ini yang harus, yang senantiasa kita pikirkan dan kita renungkan. Coba bayangkan Bapak Ibu yang saya bilang, apa lagi yang akan dimakan orang tua kita kalau ada seusia itu Pak. Kadang-kadang digini-gini aja nasi Pak tinggal lagi Pak. Kenapa kita tegak mengantar orang tua kita ke panti jompo seluruh kota? Ini perlu kita jadi keserenungan kita Bapak. Renungkan ini 2022 meninggalkan kita dan kita berada 2023 nih Pak. Dan ini adalah lembaran baru, bukan tahun baru ya Pak. Lembaran baru 360 lembar Allah berikan untuk kita Pak, dan untuk kita isi itu Bu bahagia. Dengan apa kita isi? Apa yang kita isi Bapak Ibu sekalian? Tentu dengan kebaikan. Artinya supaya kita berangkat nanti dengan baik, husnul khotimah. Ya Bapak ya, saya berikan Pak ya. Kita tidak perlu minta mati Pak, tapi kita harus berbicara, aku akan mati, begitu deh. Ya Pak ya, jadi kadang-kadang mati itu dia aku tak bisa hidup lagi deh. Aku lama hidup, pokoknya malaikat doa panjangkan umur dia ya Allah. Akhirnya tak mati-mati Pak, masuk awal terus sudah hidup mati-mati. Kemelakang tak hidup mati. Jadi pulang sampai ke rumah baru mati. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, yang harus kita renungkan. Makanya mati nggak perlu kita bicarakan Pak. Wirid yang penting. Malam nih wirid saya hadir, begitu deh. Pakai semangat sedikit Pak. Kalau wirid lain bahasa berarti wirid tak daerah semurat deh Pak. Ya Bu, ini perlu Bu. Dengar suara Ustaz nih. Betul nih. Ya, ini makanya. Makanya konsep ahli dalam bidang pendidikan itu bukan siapa-siapa Pak, bukan Thales dan bukan Sokrates Pak. Yang ahli dalam bidang dunia pendidikan adalah Ali bin Abi Thalib. Ini Pak Bu bahagia. Ya Bu, Ali Bu. Istri Ali itu namanya Fatimah. Fatimah itu anak Rasulullah. Anak cuma 2 bahagia, Hasan dan Husain. Ya Pak ya. Itu anak Ali Pak.
Ali ini Pak, Panglima Diraja Pak, Panglima Perang Pak. Hah? Hah? Ini, hah? Hah? Joshua lu ditembak, nggak tahu sendiri. Ya Pak, ya Pak, aduh. Ini Pak, yang harus kita pikirkan Pak ya. Sepicik dan sekecil itu, ini persoalan yang harus dijadikan sebagai renungan kita. Apa faktor penyebabnya? Lari dari dasar-dasar kekuatan. Apa dasar kekuatan? Sebagai umat Islam harus Al-Quran Pak. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Ini Pak ya, saya melihat tidak akan selesai persoalan yang kita hadapi tanpa kita kembali kepada Al-Quran, tanpa kita kembali kepada Sunnah Rasul. 113 kali dalam Al-Quran Allah menjelaskan Bapak Ibu sekalian adalah irham, kasih sayang. Ya Bu, ya Pak, kasih sayang. Anak papa ganteng, anak mama cantik. Tolong Pak, ini kita hidupkan. Bu, anak mama ganteng, anak papa, anak mama cantik. Ini Pak, kita kadang-kadang kan 24 jam Pak jarang mengatakan anak kita ganteng Pak. Anak tetangga kita, oh anak tetangga ganteng, bantu segala bantu lah. Ya Bu ya, Bu, ingat tuh, anak papa ganteng, anak mama ganteng, betul. Anak papa ganteng, anak apa cantik, cucu opa ganteng, cucu opa ganteng kita cantik gitu Pak. Nggak ada yang lain cantik dan ganteng. Coba bagian insya Allah Bu, kalau dia bentuk labu Bu ya, labunya ke Roma. Ini Pak, kita kadang-kadang selalu ya Pak ya, penghinaan Pak. Makanya rangkul jangan pukul, ajak jangan ejek, sapa jangan cela. Ini perlu Bapak Ibu saya melihatkan. Alhamdulillah. Bu, inilah cikal bakal akan menjadi R1 Provinsi Riau. Amin. Ya Pak ya. Amin kan Pak. Ini Pak, ini akan ke depan dia Pak. Dunia kita tinggalkan, gelap pandangan kita pada ukuran 1 detik Pak. Bayangkan Pak, 1 detik pandangan kita gelap Pak. Setelah itu ada pandangan baru Pak. Nanti saya coba rawat Pak nanti. Bu Pak, 1 detik cuman Pak. Menurut ahli mufassirin, gelapnya dunia ini setelah kita pejamkan mata. Setelah itu ada pandangan baru Pak. Sama orang tidur Pak ya. Gelap kan? Kan terus waktu nikmat Pak. Itu orang ada yang namanya nikmat kematian. Kematian itu al-maut babul fil jannah. Kematian bukan persoalan apa-apa, tapi langkah awal untuk menikmati nikmat surga. Bayangkan Bu bahagia. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya mari bersama kita jadikanlah sebagai sosok figur pemimpin di dunia adalah Sayyidina Ali. Coba bayangkan Pak ya, Sayyidina Ali Pak. Ya, Sayyidina Ali Pak Bu bahagia. Di rumah dia bisa jadi kuda Bu. Coba bayangkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya cucu seperti Pak Sulaiman punya cucu ya. Nah tuh aku mau naik kuda, langsung kita merangkak. Naiklah kuda. Ini hebatnya Pak, ini Datuk Pak. Ya Pak ya. Mungkin ini karena manalah ada kuda di Pekanbaru dia. Lah ada kuda begitu tinggi ya. Padanya suruh Datuk merangkak Pak. Jadi naik dia kasih Pak. Sayyidina Ali Pak panglima perang merangkak demi anak dan cucunya. Ya Bapak ya. Ini Bapak yang saya melihatkan jadi bagaimana Sayyidina Ali, sosok figur yang luar biasa Pak. Ya, tidak pernah kenal lelah. Tidak pernah selalu mengecek latih Pak. Ya Pak, ini kadang-kadang kita selalu bentar letih Pak, latih capek dan nah wirid ke wirid. Itu Sayyidina Ali paling marah deh Pak. Ya Bu ya. Makanya Rasulullah tidak pernah berkata letih. Rasulullah selalu mengucapkan jadidu imanakum bi kalimatillah la ilaha illallah Pak. Ini Pak, percayalah muka itu Pak. Ya Pak ya, kalau ada imam panjang ayatnya alhamdulillah, pendek pun alhamdulillah. Gitu Pak, ini enggak. Setiap malam tarawih itu mau pendek inna atrina. Apa kecek malaikat? Enggak ada ayat lain ya. Rupanya Bu ya, ibu dan bapak di masjid As-Sakirin langgannya inna atrina. Ya, besok lu datanglah Ustaz, panjang ayat itu. Takbir panjang, semua panjang. Takbir aja panjang Pak. Bagaimana Fatihah? Aduh, ini
Apa kata ibu belakang? Aku pulang laku lagi. Kenapa? Nggak tahan. Kenapa panjang? ini perlu kita jadikan sebagai renungan kita ya Pak ya. Ya Pak. Artinya kita berjuang Pak di dunia. Dunia darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat kita berjuang, tempat kita beraktivitas, tempat kita beramal, dan akhirat nanti baru kita rasakan hasilnya Pak. Ini hebat ya Pak. Harus kita yakinkan Bu, dengan seyakin-yakinnya. Satu butir nasi yang kita makan, satu maligai di taman surga untuk Bapak Ibu Sulaiman Zuhdi. Ada malam berbahagia ini Pak. Makanya kita gilir-gilir aja Bu. Terus saya musola lagi Bu, terus ya pindah-pindah rumah ini. Tapi itu pun nggak ada ya Pak ya. Kalau nggak ada enggak ya Pak ya. Musola itu tempat yang bagus. Bila mana ke rumah kita bawa kan bagus lagi Pak. Silaturahmi Pak, bisa kita datang semua rumah ini. Yang hebatnya kita bersilaturahmi Bapak Ibu, semua rumah ini akan dipindahkan nanti di zaman surga. Berapa buah rumah kita bersilaturahmi di dunia, Allah akan bangunkan malaikat dari surga Pak. Rumah kita coba bayangkan tuh, enak bagian kita inilah orang yang enak Pak. Ya, kita inilah orang yang paling enak Pak, orang yang paling beruntung. Man kita selalu mengatakan kita tak beruntung. Ya, sama anakmu saya punya anak tak beruntung. Nah, gagal deh. Gagal din punya anak. Ada. Selesai. Piti habis, kabun habis. Awan Pak. Ya Pak. Piti dan kabun itu Pak adalah untuk anak kita. Ya Bu ya. Berikan untuk anak kita. Jangan kita berpikir-pikir sama anak Pak. Yakin percaya Pak ya. Anak kita pasti dia akan ingat sama kita Pak. Tapi kalau kita berpikir-pikir Bapak Ibu sampaikan, pasti anak kita akan berpikir-pikir untuk kita. Bagian. Supaya kita berikanlah wa akhlasu dinahum lillah. Apa yang kita berikan semuanya adalah dalam konteks dan konsep adalah ikhlas Pak. Ini penting bagi saya. Ya Bu, ya. Kalau orang tua kita dulu Pak, kalau kita kelahi Pak ya, itu kalau tempat membuat orang berdarah badannya Pak, kita bikin balai itu Pak, kita bayar Pak. Itu Pak orang tua kita dulu Pak. Dia takut nanti akan tumbal Pak, akan kena pula sama dia Pak. Itu soalnya Pak. Ya, jadi kalau ada anak kita mendarahi kepala anak orang Pak, badan anak orang Pak, kita bayar Pak. Ya Pak ya, nanti Pak pada satu ketika lebih parah lagi daripada anak yang terjadinya bagi anak kita. Begitu orang tua kita dulu menuntut kita Pak. Ya, saling harga menghargai. Ya Pak ya, saling hormat menghormati. Ya, ini perlu kita jadikan sebagai renungan kita. Artinya apa? Ini sesuatu kekuatan dalam kehidupan kita Pak. Makanya bagaimana kita dalam kehidupan ini memberikan nilai pada satu ketika nanti Pak, kita akan merasakan nikmatnya Pak. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya mari bersama kita, apa yang harus kita tanamkan dari lahir anak kita, lahir keturunan kita, itu sampai dia berusia 12 tahun Pak, jadikan dia raja. Oh, ya, Pak. Jadikan dia raja Pak. Sayyidina Ali Pak mencari buah kurma Pak, itu sekeliling tanah Arab Pak. Sebelum kurma bertemu Pak, Sayyidina Ali tidak akan menghentikan lompatan kudanya Pak. Begitu hebat Sayyidina Ali. Kenapa? Anaknya minta. Sayyidina Ali jadikan anaknya sebagai raja Pak. Coba yang buat itu. Ya Pak ya, jadi kita dari lahir Pak sampai ke umur 12 ya, itu jadikan dia raja. Ya Pak ya, raja Pak. Artinya apa yang dia inginkan Pak, kita siap. Kita capek bekerja Pak, kadang-kadang keluar kota ya Pak ya, mencari rezeki. Pulang anak kita mau Pak, kita malam sore ini Pak, malam ini Pak makan di luar Pak, karena uang ada ya Pak. Yuk nak kita berangkat. Kenapa anak kita raja? Dia jadikan anak kita sebagai raja. 12 sampai kepada 17 Pak ya, jadikan dia sebagai pelatihan Pak. Jadi kalau bapak-bapak saya punya kendaraan roda 4, mencuci mobilnya Pak, jangan sampai sendirian Pak. Panggil dia Pak, sini nak, sini nak, makan dulu nak, makan seperti tadi lah Pak Sulaiman kan, makan. Makan kue, minum kopi Pak ya. Ayo nak, kita cuci mobil nak. Anak bapak nggak air, ayo sama papa. Ini Pak, ada latihan. Kita jadikan latihan Pak ya, kita latihan Pak. Dengan kita Pak ya, kadang-kadang Pak yang motor rumput kita, semua kita Pak. Anak kita tenang aja tengok-tengok. Ini perlu kita lakukan Pak ya. Kita kadang-kadang manjat pula Pak. Manjat pohon, tercapak dari pohon Pak. Mana Pak disangat di listrik Pak, hampir mati Pak. Ini persoalan Pak. Seorang bapak Pak, anaknya sudah besar Pak, masih mampu memanjat pelapon. Air tercampak dari pelapon ke bawah. Kenapa? Anaknya ini. Kenapa ini Pak dia? Tidak ada pelatihan. Kita latih dia Pak, kita latih dia. Kita bawa tentang hidup ini. Ini nak baik, ini enggak baik. Ini yang menguntungkan, ini yang merugikan.
kita bawa. Insyaallah. Ya Bu ya. Tapi kalau kita lepaskan Bu, di seketika nanti dia akan memberikan tuntutan. Papa tidak pernah melatih saya dalam hal ini. Bahkan kejadiannya di hadapan Allah Bapak ya. Hai ya Allah, tolong panggilkan papa saya, panggilkan mama saya mau meludahkan mukanya dan mencampakkan dalam neraka. Bapak ya. Kenapa? Saya nggak pernah dulu dilatih. Saya nggak pernah dulu disuruh bawa sholat. Saya dulu tidak pernah diantarkan ngaji. Saya dulu tidak pernah belajar ngaji. Dia akan menuntut nanti Pak di mahkamah Allah. Ya, di depan kabir jali di hadapan Allah Pak. Anak tidak akan menuntut kita sendiri Pak. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus kita jadikan pelatih. 17 sampai kepada 25 Pak. Kita jadikan dia sebagai teman Pak. Ini bahagia. Ya Bu. Jadi putri-putri kita tuh jadikan teman. Ya Bu ya, jadikan teman Bu. Jangan jadikan lawan Bu ya. Sekarang ibu kita kan sering Bu ya, dijadinya lawan Bu anaknya Bu. Coba bayangkan Bu, kalau sudah dijadikan anak lawan Bu, apa saja kejadian dalam kehidupan anak kita Bu ya. Dia akan dibawa sendiri dan dirahasiakan ya Bapak Ibu sampaikan. Dan ini sering kejadian Pak. Makanya bagaimana seorang ibu, seorang wanita Pak ya, kita jadikan dia itu teman akrab Pak. Kapan perlu sama main catur Pak, ini Pak. Ini Pak ya, ini main yuk semua. Jadikan dia teman sejawat Pak. Ya Bu ya, jadikan teman. Jadi kalau ada problem, ada masalah ya Bu ya, dia langsung sampaikan sama mama ya Bu. Langsung dia sampaikan sama kita Pak. Pak aku gini Pak, aku gini. Ini Bu Bapak yang saya makan, dan ini merupakan tujuan dalam kehidupan kita. Bagaimana menjadikan generasi kita itu menjadi generasi yang akrab sama orang tuanya Pak. Ini Pak. Adik-beradik Pak kalau akrab enak Pak. Tapi kalau adik-beradik tidak akrab Pak, tidak berteman dia adik-beradik Pak, itu lain Pak. Yang prinsip-prinsip itu Pak. Tapi kalau sudah dia itu berteman dan dia itu adik-beradik Pak, itu lain rasanya Pak. Kalau berpisah Pak, itu rasanya tanggung jawab. Sedihnya Pak. Apalagi kalau meninggal dunia Pak, kita adik-beradik berkawan Pak ya, itu terasa lama tuh Pak. Tapi kalau tidak berteman Pak ya, biasa-biasa aja Bapak Ibu SM ya kan. Kita jadikan dia teman Pak. Ya Pak ya, kita bawa minum bareng Pak. Kita singgah di tepi jalan, kita makan bersama. Itu lain kenangannya Pak. Ya Pak ya, ini Bu Bapak ya, saya berikan bagaimana kita menjadikan generasi kita nanti yang tidak lupa sama kita Pak. Kita Pak ya, teman SD kita Pak sampai sekarang Pak masih akrab. Kenapa Pak? Kita dulu pernah makan lontong bersama Pak. Makan goreng pisang Pak. Satu goreng pisang Pak, berempat makannya Pak. Ini Pak, lama kenangan Pak. Makanya inilah yang kita ciptakan, bagaimana kita makan bersama. Ya Pak ya, kalau pulang kampung ya, Bapak yang punya mobil, anak yang nyetir ya Bu ya. Ibu ya kan enak ya Bu ya. Pak, dia yang bawa mobilnya Pak. Pak, enggak orang lain Pak. Ini hebatnya Pak. Kenapa dia berteman Pak? Dan dia mau Pak. Tapi kita jangan hitung-hitungan kali Pak. Ini kadang-kadang Pak lewat kopi lewat Pak, lewat soto lewat bakwan lewat apa? Lewat sate lewat Pak. Apa kecil Bapak? Papa lewat kemana? Jadi kalau ada tempat sate, ada cendol, singgah Pak. Pak Sulaiman, jangan hitung-hitung kopi piti ya. Sudah ambil di belakang Pak. Pak ini perlu Pak. Pak. Jangan ke semua air liur telan ya. Kadang-kadang kita raja Pak, kita bapak Pak, dia tak bisa ngomong Pak. Tapi dia ngomong juga Pak belakang papa deh. Sempili karya mana? Pokoknya ini perlu kita renungan Bu ya. Bu ya, ada sate 3 kali lewat panggil Bu. Supaya anak kita makan sate. Ini kan disuruh aja tuh Pak. Astagfirullah, apa kecil malaikat sempili wajah. Ya Pak ya, ini perlu kita renungan Pak. Jangan terlalu hitung kali Pak. Kita sama majikan aja Pak ya, sama majikan Pak. Kalau tempat majikan kita baik ya Pak ya, kita selalu ngomong tuh Pak. Sama kita juga sama anak kita Pak. Kita kadang-kadang sama anak ya Allah, sama orang lainnya satu meja Pak dibayar Pak. Anak tak dapat makan sate Pak, kuah sate ini beli Pak. Astagfirullah, beli kerupuk Pak. Kerupuk bulat segera bakur Pak. Allah kebanyakan Pak ya, tolong Pak ya. Pak. Ya Pak ya, tolong Pak ya. Iya, jangan Pak, tolong Pak. Insya Allah Pak. Kalau tak sayang anak bapak, anak ibu sama ibu, berhentikan saya jadi ustaz. Ya Bu. Tapi kalau ibu hitung-hitung hati-hati Bu. Cincin ibu sudah dijual. Ibu dijual. Ada Bu. Mohon maaf saya Pak. Ya Pak ya. Mohon maaf saya Pak. Mamanya tidur Bu. Dia ambil jari mamanya, letak di jari kepena. Sore Bu. Diambil tangan mama digigol tekan lah, kasih bawa ke lurah ke sahabat, jadi sore
Kalau mama tidur Pak, bayang Bu. Nah, itu Bu. Jadi kalau ada ibu punya tanah, menantu tidak punya tanah, kasih Bu cepat. Iya Bu, ya ibu tahan-tahan nih. Ibu, Bu. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Rasul berceramah di Rohul, Pak. Rasul ya. Ya Pak ya, ini surat biadat lama lagi Pak, semoga kami banyak diundang ceramah Ibu ya. Ibu, ya Pak ya, doakan kami ya Pak ya. Kami jauh sebelum ini telah mendoakan Bapak sukses, bertambah mobil, bertambah rumah, orang rumah cie aja lah. Ya Pak ya, itu kadang-kadang berapa rumah bertambah lo rumah cie ya, bahaya Bu ya. Sih, kami 3 orang. Enggak Pak. Sih, kami 3 orang. Jadi tambah rumah, tambah tanah, itulah kita. Ya Pak ya. Nah, ini persoalannya harus kita dudukkan. Jadi bicara dudukkan dan duduk bersama duduk ya Pak ya. Jadi kita selesaikan ya persoalannya, duduk bersama, sama-sama duduk. Ini enggak, ibu enak-enak aja makan sate, anak meleleh liu jadi sate. Ibu ya Pak ya, Bu. Nah, ini artinya apa? Ini berarti sampai ke 25 jadikan dia teman akrab. Nah, ini Bu. Ini pun salah Pak. Salah Pak. Ya Pak ya. Dari 25 sampai ke atas Pak ya. Sampai ke 40, sampaikanlah Pak aset-aset kita. Ya Pak ya. Nah, ini aset kita aset kita ini kebun kita ini ruko kita Bu ya. Ini jangan dijual ya, kalau ditambah ya gitu Bu, sampaikan Pak. Ya Pak ya. Tapi kalau kita nggak sampaikan Pak, insya Allah Pak, menunggu kita meninggal Pak, dia akan berpikir akan kujual ruko yang tapi jalan Ripit Ahmad tuh. Apa ini kejadian Pak, ini kejadian. Nanti apa kita sampaikan aset kita. Kalau banyak harta kita Pak, sampaikan Pak, jelaskan untuk dia. Berikan surat hitam di atas putih Pak. Artinya Pak, sudah serahkan sama dia. Ini untuk kamu. Ini Pak, ini kadang-kadang ucapan aja Pak. Akhirnya kita meninggal Pak ya, dia kelahi Pak. Ini persoalan. Kapan ada papa bilangnya? Bayangkan Pak ya. Bayangkan, ini yang harus kita jadikan sebagai orang tua Pak. Renungan kita artinya Pak, menjadikan putra dan putri kita menjadi putra yang soleh dan soleha, berguna bagi nusa dan bangsa, teristimewa ayah dan ibu yang tercinta. Sesulit apapun anak kita Pak, insya Allah dia akan ingat sama kita. Yakinlah Pak, Ibu ya. Semiskin apapun ya, kalau miskin enggak lah Ibu ya, sulit lah Ibu ya, dia pasti ingat mamanya. Makanya kita berangkat dulu, ibda binafsik bima ta'mal, berangkat dirimu dahulu baru kamu menyampaikan apa yang kamu inginkan. Oke, perkara mustahil Pak, anak kita akan sayang sama kita kalau kita nggak sayang sama ayah dan ibu kita. Apa konsep sayang coba? Ciumlah dia. Ibu ya, jumpa mama kita, cium tangannya, cium pipinya Bu. Iya Pak, ya Pak ya. Cium tangannya Pak, cium pipinya. Insya Allah Pak, keberkahan dalam kehidupan kita akan muncul. Ini Bu bahagia ya. Jadi kadang-kadang kenapa kita gelisah, kenapa kadang-kadang kita sulit Pak ya, kenapa kita mengalami problem-problem yang tidak kita bisa bayangkan Pak, penyebabnya adalah lupa kepada ayah dan ibu. Makanya kehadiran kita pada malam ini, ayah dan ibu kita telah berpulang ke